Halo teman-teman, kembali lagi di channel Petaloka, dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel. Tabel seperti ini biasanya berguna bagi kalian yang lagi mengelompokkan data-data agar terlihat lebih rapi. Untuk kali ini, kita akan membuat tabel seperti ini ya teman-teman. Simak terus videonya sampai akhir agar kalian tidak ketinggalan step by step-nya. Oke, sebelum tutorialnya dimulai, kalian harus tahu nih, mana yang baris dan mana yang kolom. Aku tunjukkan satu persatu ya. Nah, ini merupakan baris yang ada nomornya ini. Nah, ini baris kedua, lalu baris ketiga, baris kelima, baris keenam, dan seterusnya ya teman-teman. Sedangkan yang di atas ini namanya adalah kolom. Jadi ini adalah kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Lalu, kotak-kotak yang kecil yang ada di lembar Excel ini namanya Excel, teman-teman. Dan bila kalian ingin melihat letak dan baris atau kolom kalian saat ini berada, bisa dicek di sini ya, teman-teman. Nah, ini maksudnya adalah kalian ada di baris ketiga, lalu di kolom D. Oke, sudah paham ya, teman-teman? Kalau udah paham, sekarang kita akan belajar tabel seperti ini. Kita coba buat di sebelahnya aja ya teman-teman. Kita tulis dulu nih. Yang pertama adalah nomor, kemudian nama, lalu laki atau perempuan, kemudian nilai, dan di bawahnya mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris. Yang matematika dan biologi. Langkah selanjutnya, nah ini kan ada tulisan yang tidak kelihatan ya teman-teman dan bertumpuk-tumpuk. Agar tulisannya ini kelihatan dan tidak melebihi sel-sel yang ada di sini, kita bisa ke menu toolbar, yaitu di wrap text atau bungkus teks. Kita coba satu sel ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Hasilnya kalau kita wrap text, kemudian agar tulisannya ini menjadi di tengah semua, kita ke toolbar ini teman-teman, tengah atau center. Kita klik aja dan kita tekan juga rata tengah agar semuanya rata di tengah. Dan tulisannya akan tampak seperti ini ya teman-teman. Namun, kita akan membuat tulisannya tampak seperti contoh di samping. Maka dari itu, kita kembali lagi. Nah, caranya adalah kita bisa melakukannya dengan menggeser garis yang ada di antara huruf kolom ini teman-teman. Misalkan kita akan menggeser kolom yang ini. Kita geser saja sampai tulisannya nampak semua ya teman-teman. Kemudian yang ini, kemudian ini, dan ini. Nah, selanjutnya ini kan tulisannya masih ada di pinggir-pinggir semua ya teman-teman. Kita akan tengahkan dengan mengebloknya semua. Lalu kita pilih center. Nah, sudah ke tengah semuanya teman-teman. Kemudian pada contohnya ini, nomor, nama, dan laki-laki perempuannya itu kan berada di satu baris ya teman-teman. Dua baris menjadi satu. Caranya adalah kita pilih atau kita blok baris nomor ini, dua baris, lalu kita ke menu toolbar, gabung, dan ketengahkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi pada nama dan laki-laki atau perempuan ini. Nah, sudah bergabung ya teman-teman. Dan untuk yang nilai ini, karena di contohnya juga bergabung teman-teman, kita pilih gabung dan ketengahkan. Bila sudah seperti ini, selanjutnya kita buat nomornya teman-teman. Kita ketik aja angka 1, lalu angka 2, kemudian bila kita ingin membuat penomoran secara otomatis,
maka kita tinggal blok dua angka yang udah kita tulis tadi, kemudian arahkan kursor ke pojok kanan bawah sel ini, teman-teman, sampai kursornya berubah menjadi tanda plus hitam. Yang tadinya plus putih, nanti akan menjadi plus hitam, teman-teman. Kita geser saja sampai nomor 10. Nah, otomatis tertulis kan, teman-teman? Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita buat tabelnya dengan cara mengeblok seluruh sel yang akan kita ubah menjadi tabel. Kemudian kita cari toolbar border atau batas ya, teman-teman. Kita pilih yang bertanda panah ke bawah. Lalu kita pilih all border atau semua border. Kita klik dan hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Kita lihat sudah ada bordernya berbentuk tabel. Nah, kita akan menebalkan garis border seperti ini ya, teman-teman. Seperti yang ada di contoh. Bagaimana caranya? Kita blok saja seluruh sel yang ini. Kemudian klik kanan dan kita pilih format cell. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke menu border. Nah, kalau ini adalah menu border ya, teman-teman, atau batas. Nah, untuk style atau gaya ini kita bisa pilih sesuai dengan yang kita perlukan. Misalkan kita memilih border yang paling tebal karena kita ingin menebalkan border ya, teman-teman. Lalu kita pilih warna. Nah, warna ini bisa kita pilih, misalkan kita ingin membuat tabel merah atau kuning, kita bisa pilih ya. Tapi di contohnya tabelnya berwarna hitam ya, teman-teman, maka kita pilih hitam. Kita beralih ke menu preset ya, teman-teman, atau set awal. Nah, untuk kerangka ini untuk mengubah tepi bagian luar tabel, sedangkan di dalam atau ini untuk mengganti tepi bagian dalamnya ya, teman-teman. Lalu untuk menghapus seluruh bordernya kita bisa pilih tidak ada. Oleh contoh, kita pilih kerangka ya, teman-teman. Maka yang akan muncul bordernya adalah yang garis paling luar. Kemudian bila kita memilih di dalam, maka garis yang muncul adalah yang dalam. Kemudian kita kalau ingin menghapus semuanya, kita tinggal klik tidak ada. Maka garis bordernya akan hilang semuanya ya, teman-teman. Kita juga bisa nih memberi atau menghilangkan border di menu border ini ya, teman-teman, atau batas. Pada gambar ini bila kita tekan akan muncul bordernya secara otomatis. Misalkan ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Sama kan seperti kerangka tadi ya, teman-teman. Lalu misalkan kita hanya ingin membuat border yang ada di vertikal ini atau tengah ini ya, teman-teman, maka kita pilih atau kita klik pada bagian tengah ini, akan muncul. Nah, lalu cara menghilangkannya kita tinggal klik pada garis yang sama seperti ini, teman-teman. Nah, garisnya akan hilang seperti yang awal tadi ya, teman-teman. Nah, di samping gambar ini juga ada menu-menu pilihan yang bila kita klik dan secara otomatis nampak pada gambar ini. Seperti misalkan aku akan memberikan contoh untuk yang di tengah ini. Aku akan memberikan bordernya. Aku akan pilih border yang di tengah ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian bila sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita pilih OK. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk info aja ya, teman-teman, ada cara lain yang nggak kalah simpelnya seperti cara di sebelumnya untuk menebalkan tabel border ini, teman-teman. Caranya gimana? Misalkan kita unduh dulu ya. Kita coba. Caranya yaitu kita tinggal klik toolbar border yang berbentuk tanda panah ke bawah ini ya, teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah sampai menemukan style border atau gaya garis. Kemudian kita pilih sesuai yang kita inginkan, misalkan garis yang paling tebal.
kita pilih. Kemudian kursor kita akan berubah menjadi bentuk pensil seperti ini ya teman-teman. Kita klik saja pada garis yang akan kita tebelin, atau kita bisa klik dan tahan sambil kita geser. Misalkan bila kita klik akan tebal seperti ini ya teman-teman, atau kita bisa klik dan tahan lalu geser sampai semuanya tebal seperti ini teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kita akan tebali semuanya. Nah seperti ini dan seperti ini. Nah, jika kalian ingin menghilangkan garis ini, misalkan ada yang salah nih, kita ingin menghilangkannya, kita tinggal kembali ke toolbar border tadi, lalu scroll ke bawah dan cari tool eraser atau hapus batas. Kursor kita akan berubah menjadi seperti penghapus ya teman-teman, seperti ini, dan kita tinggal klik border mana yang ingin kita hilangkan. Misalkan ini teman-teman. Untuk kembali ke kursor awal, tidak berbentuk seperti penghapus ini, kita tinggal klik tombol escape pada keyboard kita dan kembali seperti awal ya teman-teman. Cara ini lebih fleksibel ya teman-teman, karena kita bisa menentukan garis mana yang mau kita beri border seperti ini, ataupun yang mau kita kosongkan atau tidak beri border seperti ini. Meskipun harus kita klik secara manual satu persatu, tidak seperti cara yang pertama. Nah, kita lengkapi saja ya teman-teman, agar seperti contoh yang ada di samping kanan kita. Kemudian bila kita ingin mengembalikan kursor kita ke bentuk semula, klik escape pada keyboard kita lagi teman-teman. Nah, langkah terakhir yaitu kita beri warna pada tabelnya dengan mengeblok seluruh sel seperti ini yang akan kita berikan warna. Kemudian kita beralih ke toolbar isian. Nah, yang ada tanda panah ke bawahnya ini kita klik aja, lalu kita beri warna seperti contohnya ya teman-teman. Ini untuk warna yang atas ini oranye, dan untuk warna yang bawah ini adalah abu-abu. Tapi ini abu-abu. Nah, dan jadi deh tabelnya. Gimana? Kalian jadi tambah pinter kan? Nah, untuk sedikit info nih teman-teman, bagi kalian yang membutuhkan tutorial tentang cara pembuatan tabel seperti ini, bisa nih cek video lainnya dengan klik link yang aku udah taruh di pojok kanan atas, atau yang aku udah taruh di deskripsi ya. Tabel seperti ini sangat bermanfaat nih bagi kalian yang harus input data satu persatu seperti ini teman-teman. Misalkan nah, bila kita mengisi satu persatu seperti itu kan sulit ya teman-teman. Nggak perlu seribut itu sih sebenarnya. Kalian tinggal isi aja dengan cara otomatis kayak gini teman-teman. Nah, misalkan ini. Nah, otomatis akan terisi ya teman-teman. Dan kita bisa menghapus tabel yang ingin kita hilangkan. Misalkan di Budi Santoso ini kita hapus. Nah, otomatis terhapus ya teman-teman. Dan dengan tabel ini kita bisa juga mengurutkan sesuai dengan abjad
atau sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti ini. Otomatis kan? Nah, untuk tutorialnya bisa kalian cek ya di videonya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan cek video aku yang lainnya. Siapa tahu banyak yang bermanfaat. Thank you guys.